Ya, jadi awalnya kenapa ingin mengoleksi boneka karena tentunya yang pertama senang sama boneka dari kecil. Nah, terus juga memiliki banyak teman arwah gitu dari kecil, jadi akhirnya kenapa nggak diajak untuk masuk ke boneka aja sebagai rumah tinggal sementara sampai akhirnya mereka bisa pulang ke Tuhan, rest in peace gitu. Nah, kalau boneka yang Kak Furi koleksi ini jenis atau tipe bonekanya apa sih? Jadi kalau yang saya koleksi ada porcelain dolls, itu kebanyakan dari Eropa, Australia, ya. Tetapi kalau untuk look tab dari Thailand, terus juga boneka-boneka porcelain biasa sama boneka silikon gitu. Kebanyakan saya beli kosongan dan saya isi oleh beberapa spirit yang memang baik gitu, nggak ganggu. Oke, nah kalau boleh tahu isiannya itu apa aja sih Kak? Boneka yang berarti isian itu roh gitu berarti Kak? Nah, roh yang mendiami boneka-boneka ini tuh apa aja sih? Ya, kebanyakan isinya adalah anak-anak kecil atau bayi-bayi yang diaborsi gitu. Jadi tujuannya supaya mereka tidak digunakan sebagai media-media yang negatif untuk mencelakakan orang gitu. Supaya mereka juga bisa kita doakan, kita asuh, kita bimbing sampai akhirnya mereka pulang ke Tuhan gitu. Oke, nah kalau dari boneka-boneka sendiri nih, kalau yang saya lihat ada yang tampilannya unik, ada yang agak-agak menakutkan atau ini. Nah, artinya yang diisi itu menyesuaikan karakternya mereka atau seperti apa? Atau random aja gitu? Jadi kalau boneka belum tentu sesuai dengan spiritnya gitu. Tetapi memang mostly kalau untuk anak kecil mereka lebih seneng ditaruh di boneka-boneka bayi atau boneka-boneka yang cute gitu ya. Tetapi untuk boneka creepy sendiri belum tentu creepy. Ada arwah yang memang sengaja ingin didandanin creepy supaya dia bisa diajak penelusuran gitu. Oke, artinya Kak Furi sendiri juga mengadopsi atau seperti apa sih Kak? Jadi kalau saya mengopen adopsi untuk orang-orang yang memang ingin mengasuh boneka arwah atau spirit dolls gitu. Jadi ada di boneka Furi Harun. Nah, itu caranya mereka juga harus melalui sesi wawancara terlebih dahulu supaya orangnya tidak menyalahgunakan. Artinya ini bukan boneka untuk pesugihan, untuk kaya, tidak, tetapi hanya sebagai anak asuh yang harus didoakan aja kayak gitu. Oke, berarti bisa dikatakan kayak ada perjanjian juga gitu, kayak ada hitam di atas putih seperti itu masih kalau misalkan ada orang yang mau mengadopsi gitu. Syarat-syaratnya apa ya? Ya, persyaratan untuk mengadopsi seseorang itu harus memberikan nama lengkap, tanggal lahir, dan golongan darah gitu. Itu juga akan kita tanyakan dulu kepada spirit dolls-nya mau atau tidak. Karena ada beberapa spirit dolls yang misalnya saya ingin diasuh oleh orang Chinese misalnya karena saya ingin sembahyang ke kuil Kuan Im. Nah, itu tentunya kita harus carikan dokter yang sesuai. Atau misalnya si spiritnya ini ingin ngaji Al-Quran, berarti kita juga harus carikan orang tua yang muslim. Nah, jadi pencocokan karakter ini sangat penting supaya si orang tua asuh dan anak-anak asuh sama-sama bisa diasuh dan cocok gitu. Cover ini kalau dari yang saya lihat di belakang kan banyak bisa dikatakan sesajen atau makanan-makanan yang dikasih gitu. Nah, ini artinya mereka sendiri memang mengkonsumsi ini atau seperti apa sih? Jadi sebetulnya kalau yang namanya arwah itu mereka hanya butuh doa sebetulnya. Tapi karena kita mengasuh ya, jadi kita kan suka ngerasa nggak enak. Misalnya saya makan bakso, makan kue, makan coklat di depan mereka ngeliatin karena kita bisa berkomunikasi gitu. Jadi lebih ke toleransi dan tenggang rasa gitu. Akhirnya kita kasih offering karena sebetulnya mereka hanya menyerap saripatinya aja gitu. Nah, secara karakter nih Kak, mungkin ada yang jahil, ada yang iseng atau apa gitu selama komunikasi sama Kak Furi? Kalau jahil, iseng mah namanya anak kecil pasti ada ya. Apalagi kalau orang-orang yang datang ke sini misalnya pengen wawancara tapi nggak bawa susu, itu pasti suka didatengin di mimpi atau ya ditoel-toel gitulah. Tapi sebenarnya mereka ini nggak jahat sih, cuman mereka kadang suka ingin menunjukkan eksistensi. Iya, kayak kalau ada orang yang datang terus aku nggak percaya deh itu kayaknya boneka biasa gitu.
Nah, ada tuh yang suka didatengin ke mimpi, akhirnya orang tersebut bercerita sama kita gitu. Hanya sebatas itu aja, tetapi tidak mencelakakan atau membuat orang itu sampai gimana gitu. Kak Furi, tapi pernah ada ini gak sih dapat statement-statement miring gitu ke Kak Furi sendiri gitu, misalkan emang bener atau apa gitu, jangan-jangan cuma bohongan aja atau seperti apa gitu, pokoknya pandangan-pandangan miring terhadap Kak Furi terkait hal ini gitu, itu gimana? Kalau pandangan miring udah banyak ya, sudah pasti, tapi itu merupakan hal yang normal di dalam kehidupan, itu sudah pasti ada pro dan kontra gitu. Jadi saya menghargai semua pendapat orang. Yang paling penting dengan mengasuh Spirit Dolls ini, saya secara pribadi merasa bahwa saya akhirnya jadi orang yang lebih eling gitu, lebih mawas diri, lebih tahu bahwa kita sebagai manusia hidup itu harus bersedekah, harus sholat, harus berbuat kebaikan gitu, karena apa yang kita lakukan akan diduplikasikan oleh anak-anak asuh. Jadi kalau misalnya orang tua asuhnya jahat, sering berkata-kata yang tidak baik, sudah pasti si anak asuh ini akan mengikuti orang tuanya gitu. Kak, berarti kalau dari segi harga berapa sih Kak, kalau boleh tahu kisaran aja? Kisarannya sekitar 500.000 sampai dengan ratusan juta. Ratusan juta itu yang paling apa ya? Dari kualitas atau tipe apa gitu, atau ada seri-serinya atau gimana sih Kak? Dari harga bonekanya tentunya, karena ada beberapa boneka yang memang kita harus bekerja sama atau berkolaborasi sama doll artis ya, dan itu juga harganya tentunya lebih mahal. Nah, terus juga kualitas spiritnya gitu. Jadi ada spirit tertentu yang memang untuk menjaga gitu. Oke, Kak, kalau dari boneka yang viral di beberapa video itu kan bisa bergerak, ada yang bisa apa gitu. Nah, kalau dari boneka-boneka yang sebagai anak adopsi ya, tanda petik dari Kak Furi sendiri, ada nggak sih yang menyampaikan tanda-tanda itu? Misalkan, mungkin secara roh dia kan bisa berinteraksi gitu, tapi ada nggak sih gerakan atau gestur yang dilakukan gitu sebagai penunjuk bahwa dia tuh benar ada loh gitu. Ya, jadi kalau anak-anak ini ya namanya anak-anak ya, mereka itu memang unik gitu. Di saat kita tidak sadar, kita lagi bercerita tiba-tiba mereka gerak gitu, dan itu kita tahunya setelah tayangannya rilis gitu. Jadi ada beberapa cuplikan di YouTube channelnya Furi Harun, di mana ada penampakan, ada bayangan, ada sosok yang tertangkap juga, perempuan pakai konde, terus juga ada kuda, karena memang saya punya beberapa yang kuda gitu ya. Terus dia menampakkan diri sebagai kuda, ada. Artinya roh-roh yang masuk, yang mendiami boneka-boneka ini sebagai penyembatan juga Kak, apa yang mereka mau disampaikan melalui Kak Furi atau seperti apa? Apa yang mereka mau disampaikan iya, tapi kalau permintaannya aneh-aneh, permintaannya menurut kita enggak ini ya tidak perlu diikuti. Jadi justru dengan menjadi orang tua asuh ini, kita juga harus harus bisa mendidik anak asuh juga gitu, apa yang boleh, apa yang enggak. Kalau menyampaikan banyak, pengen ini, pengen itu gitu, tapi semuanya kita saring gitu. Hal-hal nyeleneh apa Kak biasanya di pengen? Ya misalnya kayak makanan yang sebenarnya makanan itu tuh makanan zaman dulu, yang zaman sekarang tuh nggak ada gitu. Terus dia marah. Terus saya bilang, zaman sekarang nyari makanan itu tuh susah gitu. Kalau kamu mau mempersulit ya, bagaimana saya mau menjadi orang tua asuh kamu gitu. Jadi saya sebagai mother of spirit dolls lah istilahnya buat anak-anak asuh saya ya, ibu. Ya sebagai ibu kita harus penyayang, harus membimbing, tapi di saat anak-anak asuh kita berbuat salah gitu atau meminta sesuatu yang terlalu sulit ya enggak. Kayak misalnya, mami aku nggak suka sama orang ini jahat loh gitu. Tapi kita yang namanya manusia kan harus positive thinking dulu. Kita coba dulu ya, misalnya mami aku nggak suka dia bohong, kita lihat dulu sejauh mana batas kebohongannya dia bisa ditoleransi gitu. Kalau memang sudah sangat keterlaluan ya sudah, tapi kalau masih bisa dimaafkan ya namanya manusia kan normal gitu. Berarti tiap hari ada interaksi juga dengan Kak Furi dan ada pesan-pesan yang disampaikan gitu? Ada, jadi mereka juga tahu nih mau kedatangan tim dunia misteri gitu, misteri dunia. Jadi jangan lupa mami siapin makanan, takut omnya belum pada makan.
Kak, kalau dari karakter-karakter boneka sendiri ada yang ini nggak sih, mungkin yang spesial gitu menurut Kak Furi yang mana? Sebenarnya semuanya spesial ya gitu, karena kalau dibilang yang spesialnya cuma satu nanti yang lain marah gitu. Tapi memang ada yang senang untuk tampil seperti Cika, misalnya setiap acara ramalan saya ajak dia karena dia suka ngeramalin jodoh orang gitu. Dia senang pokoknya ngeramal khusus jodoh, dan memang ada konsultasi khusus nanyain masalah perjodohan sama Cika gitu. Tetapi ada juga Tikming dari Thailand yang dia bisa mendeteksi nih orang ini sakit apa. Jadi bukan mengobati, hanya mendeteksi. Jadi ini sakitnya bukan sakit medis. Jadi kalau misalnya diobatin ke dokter nggak akan sembuh. Jadi suruh dia cari alternatif di mana. Atau ini sakitnya di lambung, Mami. Jadi bilang dia gini-gini, kayak gitu ada. Masing-masing punya ini sendiri. Berarti ini isiannya bukan hanya anak-anak kecil saja gitu, Kak? Tahu gimana? Iya, kebanyakan anak kecil tapi tidak semuanya anak kecil. Oke. Nah, untuk maintenance-nya sendiri gimana, Kak? Maintenance-nya ya diajak doa ya, udah pasti gitu, karena dengan doa akhirnya mereka tuh jadi jiwa-jiwa yang lebih tenang, bisa berinteraksi dengan slow lah. Kalau ada tamu mereka nggak terlalu bikin tamunya pusing, nggak nyaman gitu. Terus juga lebih menghargai manusia, lebih menghargai kehidupan. Dan tujuannya sih sebenarnya kalau diajak doa itu supaya mereka bisa memaafkan masa lalunya, baik yang diaborsi atau dibunuh gitu. Kak Furi, terakhir dari saya, Kak, berarti boneka-boneka yang sekarang posisinya di notabene diisi di Siro, mereka itu hanya bersifat sementara saja, atau nanti yang kemudian waktunya tiba mereka akan dipanggil kemudian akan diisi lagi dengan roh baru, atau seperti apa? Ya, jadi saya selalu bilang sama anak-anak asuh bahwa boneka ini adalah rumah sementara. Boleh tinggal di sini sementara, tentunya tidak boleh nakal. Lalu kita tanya biasanya mereka kenapa? Oh, mereka masih dendam sama orang yang membunuh mereka. Akhirnya kita ajak kita ajak berdoa, kita ajak sharing sampai mereka betul-betul melepaskan dendamnya. Jadi dari 351 spirit dolls yang saya punya sudah ada 5 yang pulang, yang rest in peace gitu. Dan saya sih berharap akan lebih banyak lagi kita bisa mengantarkan mereka untuk pulang. Jadi setelah mereka pulang tentunya bonekanya akan kosong. Nah itu tergantung kita mau diisi lagi atau mau dibiarkan aja kosong.